Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Tafsir Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Andreus Nari dalam rubrik spesial untuk bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, kurang lebih pada tahun kelima Hijrah ada satu peperangan besar yang dialami oleh kaum muslimin yang kita kenal dengan istilah perang Khandaq atau perang Ahzab. Dalam kecamuk perang yang tengah mengintai kondisi yang sulit seperti itu, kemudian ketika penggalian parit, ada satu batu yang tidak bisa diangkat atau dipecahkan oleh seluruh kaum muslimin yang lain. Sehingga mereka mengadu pada Rasul, dan Rasul diminta untuk turun langsung menghancurkannya. Dengan membaca basmalah, Rasul turun, beliau pukul, pak, satu kali, dan Rasul mengucap, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Syam. Sekarang aku melihat istananya yang merah. Pukulan kedua, tak, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Persia. Dan sekarang aku melihat istananya yang putih. Pukulan ketiga, tak, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Dan aku melihat tiang-tiang kota San'a dari tempatku berdiri ini. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan seperti apa itu dalam kondisi peperangan, musuh sudah mengintai, kemudian Rasulullah justru memberikan kabar gembira yang itu tidak terperi oleh orang yang mendengarnya. Bayangkan sahabat, dalam rivalitas antara Persia dan Romawi tersebut, puluhan kali mereka berperang dalam ratusan tahun lamanya. Kadang Persia menang, kadang Romawi yang menang. Tapi yang mereka kuasai hanyalah daerah atau provinsi-provinsi di pinggiran atau periferi. Tidak pernah ceritanya ada pasukan Romawi berhasil menginvasi ibu kota Persia, ataupun sebaliknya pasukan Persia berhasil masuk ke ibu kota Romawi. Tapi ini malah Rasulullah memberikan kabar bahwa kunci-kunci dari istana Romawi, Persia, dan Yaman itu telah diberikan kepada beliau. Sehingga apa? Tidak ayal orang-orang yang fasik, munafik, apalagi kafir, itu mengolok-olok sabda Rasulullah tersebut. Tapi bagi orang yang beriman, tidak demikian halnya. Masih dalam konteks perang Ahzab tersebut, perang Khandaq tersebut, ada sahabat cilik Abdullah bin Amr bin Ash yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah yang terlebih dahulu yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin? Konstantinopel atau Roma? Oleh Rasulullah dijawab, Madinatu Heraklius awalan. Kotanya Heraklius, yakni Konstantinopel, itu akan terlebih dahulu ditaklukkan sebelum nanti penaklukan kota Roma. Nah, ini yang dinamakan dengan bisyarah. Jadi agama kita itu mengenal ada kabar-kabar gembira yang dituturkan oleh lisan mulia Rasulullah yang mustahil untuk berbohong, walaupun terwujudnya itu tidak harus di masa yang langsung dan dirasakan seketika itu juga oleh Rasulullah ataupun kaum muslimin lain yang mendengar. Yaman ketika Rasul masih hidup sudah dikuasai, tapi penaklukan Konstantinopel ataupun Persia baru terwujud. Persia di masanya Umar bin Khattab. Konstantinopel itu butuh waktu lebih panjang lagi. Kurang lebih ada 875 tahun yang dibutuhkan sehingga akhirnya kota itu berhasil ditaklukkan. Karena Nabi juga pernah bersabda dalam hadis yang lain, la tuftahanna Konstantinia fala ni'mal amiruha fala ni'mal jaish zalikal jaish. Sungguh Konstantinopel itu akan dibebaskan. Sebaik-baiknya amir adalah amirnya, dan sebaik-baik pasukan tersebut. Yang menarik adalah sebagai kesimpulan kita bahwasanya sikap kaum muslimin itu tidak pasif. Oh,
akan ada ya sebaik-baik pemimpin, dan pemimpin itu akan menaklukkan Konstantinopel. Ayo kita tunggu, siapa ya gerangan pemimpin penakluk Konstantinopel itu? Bukan demikian sikap kaum muslimin, tapi mereka aktif berupaya melakukan usaha-usaha yang nyata dalam rangka perwujudan bisaroh Rasulullah tersebut. Maka ketika Rasul bersabda dalam hadis yang lain yang cukup panjang, takunu nubuwatu fikum masya'allahu antakun, sampai di akhir hadis tersebut, summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah. Di tengah kalian itu ada zaman kenabian, kemudian ada fase-fase berikutnya, dan pada akhirnya akan kembali khilafah sesuai dengan manhaj kenabian. Maka bisyarah ini seyogyanya disikapi sebagaimana para sahabat menyikapi bisyarah-bisyarah yang terdahulu. Bukan pasif dan menunggu, melainkan justru harus proaktif, bersemangat, berjuang dalam rangka mewujudkannya. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi bagian dari orang-orang yang memperoleh keutamaan ketika bisyarah tersebut terwujud. Bukan malah menjadi orang yang ya berpangku tangan, berdiam diri dan pasif sembari menunggu kapan ya. Itu bukanlah sikap yang dicontohkan oleh kaum muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan giroh keislaman. Mudah-mudahan dengan begitu, selepas Ramadan, komitmen kita dalam rangka perjuangan menegakkan izul Islam kaum muslimin ini semakin menggebu-gebu. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.